Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 15 gaya kepemimpinan. Saya Natalia Kartika Simanjuntak. Saya Eliseri Aritonang. Saya Maria Teresia Manalu. Selamat. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu gaya kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan pemimpin lebih suka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri tanpa atau dengan sedikit masukan dari bawahannya. Gaya kepemimpinan ini melibatkan kontrol mutlak dan otoritas atas bawahan. Disebut juga dengan kepemimpinan otoriter. Namun demikian, gaya ini penting untuk beberapa situasi seperti selama krisis. Kepemimpinan ini diperlukan untuk membuat keputusan dengan cepat yang kemudian diimplementasikan oleh bawahan tanpa penyimpangan. Nah, pro terhadap kepemimpinan ini, yang pertama itu pemimpin membawa visi dan arah bagi tim. Mereka mengambil inisiatif dan membangun visi dan arah yang jelas tentang kesuksesan di masa depan. Kepemimpinan autokratis ini memungkinkan organisasi cepat mencapai visinya karena semua orang bergerak ke arah visi tanpa penyimpangan. Kontra terhadap kepemimpinan ini, pemimpin autokratis memberdayakan dan menghambat pemberdayaan. Mereka seringkali mementingkan ego mereka sendiri dan mengabaikan kebutuhan bawahan. Situasi ini menciptakan tekanan moral yang besar di antara bawahan, yang mengarah pada stres yang tinggi. Situasi yang cocok. Yang pertama, pemimpin autokratis bisa efektif ketika situasi membutuhkan mereka untuk berani dan bersedia mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer. Situasi semacam ini memerlukan banyak keputusan otonom. Contoh tokoh yang memiliki gaya kepemimpinan autokratis yaitu Adolf Hitler. Adolf Hitler dengan sentralisasi kekuasaan penuh di tangannya, ia menggunakan propaganda untuk mengontrol opini publik dan menghapus oposisi. Kekuasaan yang mutlak dan kontrol atas negara, militer, serta media menjadi ciri utama kepemimpinannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natalia. Gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota kelompok atau organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kepemimpinan demokratis, pemimpin lebih mengutamakan partisipasi, kolaborasi, dan diskusi antara pemimpin dan anggota. Pemimpin memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk berbicara, berbagi ide, dan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan atau tindakan yang diambil. Dengan pendekatan ini, pemimpin berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghargai dan mendukung perkembangan ide serta inisiatif dari semua anggota. Kepemimpinan demokratis sangat cocok diterapkan di instansi yang membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan partisipasi aktif dari anggota seperti pendidikan, perusahaan startup, dan instansi pemerintah. Pro kepemimpinan demokratis. 1. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi anggota. Dengan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, anggota merasa dihargai dan lebih termotivasi. 2. Mendorong inovasi dan kreativitas. Kepemimpinan demokratis membuka ruangan bagi anggota untuk berbagi ide dan pemikiran mereka yang dapat menghasilkan solusi kreatif dan inovatif yang bermanfaat bagi organisasi. 3. Membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan anggota. Gaya kepemimpinan ini membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan saling menghargai, membangun rasa kepercayaan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim. Kontra kepemimpinan demokratis, yaitu proses pengambilan keputusan yang lambat. Melibatkan banyak orang dalam pengambilan keputusan dapat memperlambat proses karena memerlukan waktu untuk diskusi dan konsensus. Kemudian konflik dan ketidaksetujuan. Dalam diskusi kelompok mungkin terjadi perbedaan pendapat yang tajam yang dapat menimbulkan konflik dan memperburuk hubungan antar anggota jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian tidak cocok dalam situasi darurat. Kepemimpinan demokratis mungkin kurang efektif dalam situasi darurat atau krisis yang memerlukan keputusan cepat dan tegas.
Contoh yang diambil dari kepemimpinan demokratis adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia yang dalam masa kepemimpinannya mengedepankan reformasi politik dan kebebasan pers. SBY juga dikenal memperhatikan opini publik dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire adalah gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas mereka tanpa banyak intervensi dari pemimpin. Gaya ini seringkali diterapkan dalam konteks di mana kreativitas dan inovasi sangat dihargai. Pro dan kontra gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama, otonomi dan kreativitas. Gaya ini memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berinovasi dan mengeksplorasi ide-ide baru yang dapat meningkatkan kreativitas dan kepuasan kerja. Yang kedua, pemberdayaan karyawan. Dengan memberikan otonom, karyawan merasa lebih diberdayakan dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Kontranya yaitu kurangnya struktur dan arahan. Salah satu kelemahan utama dari gaya ini adalah potensi kurangnya struktur dan arahan yang dapat membuat beberapa karyawan merasa bingung atau tidak pasti tentang tugas mereka. Situasi yang cocok untuk gaya kepemimpinan laissez-faire adalah dalam industri kreatif seperti desain grafis, periklanan, dan produksi film. Contoh tokoh yang ada dalam gaya kepemimpinan yang diambil yaitu almarhum Steve Jobs, pendiri Apple Inc. Disebut sebagai pemimpin yang tidak memihak dan membiarkan karyawannya mengambil keputusan sendiri. Hal ini membantu Apple menciptakan produk berkualitas tinggi untuk pasar teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, kita masuk ke dalam gaya kepemimpinan yang keempat, yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya di mana pemimpin berfokus pada menginspirasi, memotivasi, dan mengubah pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Seringkali dengan memperkenalkan ide-ide inovatif dan menciptakan visi yang jelas. Pro terhadap kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu meningkatkan motivasi dan kinerja. Pemimpin yang transformasional dapat menginspirasi pengikut untuk berusaha lebih keras dan mencapai tujuan lebih tinggi, menghasilkan kinerja yang lebih baik. Yang kedua, mendorong inovasi. Pemimpin ini mendorong pemikiran kreatif dan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan perkembangan organisasi. Kontra gaya kepemimpinan transformasional. Yang pertama, tergantung pada pemimpin. Gaya ini bisa sangat bergantung pada kekuatan dan visi pemimpin. Jika pemimpin tidak hadir atau tidak efektif, bisa terjadi penurunan motivasi dalam tim. Yang kedua, risiko burnout. Pemimpin transformasional seringkali menetapkan tujuan yang sangat ambisius, yang bisa menyebabkan tekanan berlebihan pada tim dan menyebabkan kelelahan atau burnout. Instansi yang cocok dalam gaya kepemimpinan transformasional yaitu yang pertama, organisasi yang berfokus pada inovasi. Perusahaan teknologi, startup, atau lembaga yang mengutamakan kreativitas dan perkembangan berkelanjutan akan sangat cocok dengan gaya kepemimpinan ini. Yang kedua itu situasi perubahan. Organisasi yang sedang melalui perubahan besar atau transformasi seperti merger reorganisasi dapat memperoleh manfaat dari kepemimpinan ini untuk memotivasi dan mengarahkan tim. Contoh tokoh yang memakai gaya kepemimpinan transformasional yaitu Barack Obama. Dapat digambarkan sebagai transformasional karena ia menginspirasi perubahan besar dan membangun visi masa depan yang lebih baik dengan fokus pada pemberdayaan individu dan kolektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natalia. Kemudian gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pertukaran atau transaksi antara pemimpin dan pengikut. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan imbalan atau hukuman kepada pengikut berdasarkan kinerja mereka. Pemimpin transaksional cenderung mengatur dan mengawasi pekerjaan dengan cara yang terstruktur dan fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, mengutamakan efisiensi dan memastikan hasil yang dapat diukur.
Pro kepemimpinan transaksional, yaitu kejelasan tujuan dan tugas. Pemimpin transaksional cenderung menetapkan tujuan yang jelas dan mengharapkan kinerja yang terukur. Hal ini membuat pengikut mengetahui ekspektasi mereka dan dapat fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Kemudian efisiensi dan produktivitas. Dengan memberikan imbalan berdasarkan kinerja, gaya ini mendorong pengikut untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian kontrol yang kuat. Pemimpin transaksional memiliki kontrol yang lebih besar terhadap situasi karena mereka memantau dan mengelola kegiatan secara ketat yang dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan konsistensi dalam organisasi. Kontra kepemimpinan transaksional, yaitu kurangnya inovasi dan kreativitas. Fokus utama pada hasil jangka pendek dan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dapat menghambat pengembangan ide-ide baru. Kemudian kurangnya memperhatikan pengembangan individu. Kepemimpinan transaksional lebih menekankan pada tugas dan hasil tanpa memperhatikan kebutuhan dan pengembangan pribadi dan motivasi intrinsik dari pengikut. Lalu ketergantungan pada imbalan dan hukuman. Pengikut mungkin menjadi terfokus pada imbalan eksternal dan mengabaikan motivasi internal. Ketergantungan pada sistem imbalan dan hukuman bisa merusak hubungan kerja jangka panjang. Kepemimpinan transaksional lebih cocok diterapkan di instansi seperti perusahaan manufaktur atau pabrik di industri yang tugas-tugasnya bersifat rutin dan terstruktur, memerlukan pemimpin yang dapat memastikan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Lalu layanan publik atau administrasi pemerintah. Instansi yang beroperasi dengan prosedur yang jelas dan tujuan yang terukur seperti lembaga pemerintah atau badan regulasi. Kemudian militer atau kepolisian. Dalam organisasi militer dan kepolisian, disiplin yang ketat dan pengawasan yang cermat sangat diperlukan. Kemudian proyek yang terstruktur. Di instansi ini yang mengelola proyek besar dengan tujuan jangka pendek dan terukur. Di sekolah atau universitas, seorang guru dan dosen dapat menerapkannya. Contohnya adalah dosen dari Universitas Negeri Medan, yaitu Bapak Takwin, yang menerapkan gaya kepemimpinan transaksional dalam pembelajaran dengan fokus pada pertukaran antara dosen dan mahasiswa. Ia memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan tugas seperti pujian atau nilai tambahan untuk memotivasi mereka. Bapak tersebut juga menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan melakukan pengawasan serta evaluasi berkala untuk memastikan mahasiswa mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Yang keenam, gaya kepemimpinan servant leader. Pemimpinan ini adalah pemimpin yang melayani. Yang keenam adalah gaya kepemimpinan servant leader. Pemimpin yang membuat seorang pemimpin mendahulukan kepentingan bersama di atas urusannya sendiri. Dalam sistem ini, tujuan seorang pemimpin adalah melayani anggotanya. Ini adalah bentuk ekstrim dari pendekatan bottom up karena pemimpin hampir tidak pernah memprioritaskan dirinya sendiri. Pro dalam kepemimpinan itu yaitu pemimpin ini bersifat transparan, penuh motivasi dan autentik. Para anggota dapat menghargai pemimpin karena sangat memperhatikan kebutuhan mereka. Berbagai pendapat selalu didengar dan dalam pengambilan keputusan. Namun ada kontranya, yaitu hal ini memberikan peluang yang memungkinkan anggota memanfaatkan atasan mereka. Selain itu, jenis kepemimpinan ini dapat membuat pengambilan keputusan menjadi rumit karena bergantung pada kolaborasi yang menghabiskan waktu. Situasi yang cocok yaitu di organisasi yang fokus pada layanan seperti rumah sakit, sekolah, atau perusahaan yang berorientasi pada pelanggan. Servant leadership membantu meningkatkan empati dan perhatian terhadap kebutuhan pelanggan. Pemimpin dapat mendukung karyawan dan memberikan layanan yang terbaik dengan cara memenuhi kebutuhan karyawan terlebih dahulu. Salah satu contoh tokohnya yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi terkenal karena pendekatan kepemimpinannya yang rendah hati dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ia menunjukkan dedikasi penuh terhadap kemerdekaan India dengan berjuang tanpa kekerasan dan motivasi masyarakat untuk turut serta dalam perubahan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketujuh itu gaya kepemimpinan situasional.
Gaya kepemimpinan situasional adalah model kepemimpinan yang fleksibel, di mana seorang pemimpin mengubah pendekatan kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan tingkat kematangan tim. Model ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Kepemimpinan situasional berfokus pada penyesuaian gaya kepemimpinan berdasarkan dua aspek utama. Yang pertama itu tingkat kematangan atau kompetensi anggota tim dan tingkat motivasi atau komitmen mereka. Dalam model ini, pemimpin dapat beralih di antara 4 gaya utama. Yang pertama, directing atau mengatur, yang kedua coaching, melatih, yang ketiga supporting atau mendukung, dan keempat itu delegasi atau mendelegasikan. Pro terhadap gaya kepemimpinan situasional, yang pertama itu fleksibel, dapat menyesuaikan dengan berbagai situasi dan individu, sehingga efektif untuk berbagai tipe anggota dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, mendorong pengembangan anggota tim. Menyesuaikan kepemimpinan dengan tingkat kematangan tim dapat membantu meningkatkan kompetensi dan motivasi mereka. Kontra terhadap kepemimpinan situasional, yang pertama sulit diterapkan dalam organisasi besar karena pemimpin harus menyesuaikan gaya untuk setiap anggota tim. Gaya ini mungkin sulit diterapkan di organisasi besar atau dalam tim dengan banyak anggota. Yang kedua, memerlukan keterampilan kepemimpinan yang tinggi. Pemimpin harus mampu menganalisis situasi dengan cepat dan memiliki berbagai keterampilan kepemimpinan untuk menerapkan gaya yang sesuai. Yang ketiga, menghabiskan waktu dan energi. Menyesuaikan gaya kepemimpinan secara individual dapat memakan waktu dan energi lebih dibandingkan pendekatan yang seragam. Instansi yang cocok dengan gaya kepemimpinan situasional itu yang pertama, gaya kepemimpinan situasional cocok diterapkan di berbagai jenis organisasi yang dinamis dan tim yang beragam seperti pertama, perusahaan rintisan atau startup. Dengan tim kecil dan cepat berubah, pemimpin dapat mengubah gaya sesuai kebutuhan individu atau fase proyek. Gaya kepemimpinan ini paling efektif diterapkan di lingkungan yang menghargai kolaborasi, inovasi, dan fleksibilitas. Contoh tokoh yang memakai gaya kepemimpinan situasional yaitu Elon Musk adalah pengusaha dan inovator terkenal, CEO dari beberapa perusahaan terkemuka termasuk Tesla dan SpaceX. Elon Musk adalah contoh yang jelas dari pemimpin yang mampu menyesuaikan kepemimpinannya sesuai dengan perkembangan tim dan kebutuhan situasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natalia. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya melalui pesona, keyakinan pribadi, dan kemampuan untuk membangkitkan rasa kagum serta loyalitas. Pemimpin karismatik memiliki daya tarik pribadi yang kuat, seringkali mampu mempengaruhi orang dengan visi dan cara berbicara yang penuh semangat. Pro gaya kepemimpinan karismatik yaitu motivasi tinggi. Pemimpin karismatik dapat membangkitkan semangat dan antusiasme tinggi dalam tim, mendorong mereka untuk berusaha lebih keras mencapai tujuan. Kemudian membangun visi yang kuat. Pemimpin karismatik yang sering memiliki visi yang jelas dan menarik, yang dapat menyatukan orang untuk mengejar tujuan bersama. Kemudian pengaruh positif. Karisma pemimpin dapat menciptakan loyalitas dan kepercayaan yang kuat di antara pengikut, memperkuat kohesi tim. Kemudian kontra gaya kepemimpinan karismatik. Ketergantungan pada pemimpin. Tim atau organisasi mungkin terlalu bergantung pada pemimpin yang dapat menyebabkan masalah jika pemimpin tersebut pergi atau gagal. Kemudian kurangnya struktur. Pemimpin karismatik terkadang mengandalkan kekuatan pribadi untuk memimpin, mengabaikan pentingnya sistem atau proses yang jelas dalam organisasi. Kemudian risiko pengambilan keputusan yang tidak rasional. Karisma yang kuat dapat mempengaruhi pengikut untuk mengikuti pemimpin tanpa mempertimbangkan aspek rasional atau kritis yang dapat berisiko dalam pengambilan keputusan. Instalasi yang cocok untuk gaya kepemimpinan karismatik adalah situasi perubahan besar. Gaya ini efektif dalam situasi perubahan besar atau krisis di mana pemimpin dapat menginspirasi orang untuk bertindak dan mendukung perubahan.
Kemudian organisasi yang berusaha mencapai tujuan besar atau ambisius seperti perusahaan startup atau gerakan sosial, cocok dengan pemimpin karismatik yang dapat memotivasi orang untuk ikut serta dalam visi tersebut. Contoh yang kami ambil adalah Soekarno adalah contoh seorang pemimpin yang karismatik. Dia menggunakan kemampuan orasi dan pidato yang kuat, kepribadian yang menarik, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Dia menggerakkan masyarakat untuk perubahan positif, yakni kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Yang kesembilan ada gaya kepemimpinan pelatihan. Kepemimpinan pelatihan adalah proses di mana seorang pemimpin memimpin, mengarahkan, dan membimbing peserta pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan dalam bidang tertentu. Kepemimpinan ini mencakup kemampuan untuk menginspirasi, memberikan motivasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang efektif. Seorang pemimpin pelatihan harus mampu mengelola dinamika kelompok, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memastikan bahwa tujuan pelatihan tercapai. Pro dan kontra gaya kepemimpinan ini. Pro-nya yaitu meningkatkan keterampilan peserta. Kepemimpinan yang efektif dalam pelatihan dapat membantu peserta mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, mempercepat pembelajaran, dan meningkatkan kualitas kerja. Yang kedua, motivasi dan inspirasi. Seorang pemimpin pelatihan yang baik mampu menginspirasi peserta untuk terus berkembang, memberikan dorongan untuk belajar lebih giat, serta membangun rasa percaya diri. Adapun kontranya yaitu ketergantungan pada pemimpin. Terkadang jika seorang pemimpin pelatihan terlalu dominan, peserta mungkin menjadi terlalu bergantung pada arahan mereka dan kurang berkembang dalam kemandirian atau inspirasi pribadi. Keduanya, kurang fleksibilitas. Pendekatan pelatihan yang terlalu rigid atau terlalu terstruktur dapat membatasi kreativitas dan pembelajaran berbasis pengalaman yang mungkin lebih efektif untuk beberapa peserta. Kepemimpinan ini cocok diterapkan di berbagai jenis instansi, antara lain satu, perusahaan swasta, yang kedua instalasi pemerintah, yang ketiga pendidikan dan lembaga pelatihan. Contoh tokohnya yaitu seorang dosen Unimed, yaitu Ibu Tuti, yang mengajar dan melatih mahasiswa dapat dianggap sebagai pemimpin pelatihan dalam konteks pendidikan. Dalam peran ini, dosen tidak hanya memberikan pembelajaran, tetapi juga membimbing, melatih, dan mengembangkan keterampilan serta karakter mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan teman. Yang ke-10 itu gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada masa depan dan visi jangka panjang. Seorang pemimpin visioner menginspirasi timnya dengan mengemukakan gambaran masa depan yang jelas, yang kemudian menjadi pendorong untuk mencapai tujuan bersama. Gaya ini biasanya melibatkan inovasi, perubahan, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan text oriented atau berorientasi tugas merujuk pada gaya kepemimpinan yang fokus pada pencapaian dan tujuan kelompok. Pemimpin yang mengadopsi pendekatan ini lebih menekankan pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Mereka sering mengarahkan perhatian pada detail pekerjaan, menetapkan tugas yang jelas, dan memantau progres untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pro kepemimpinan text oriented yaitu efisiensi dan fokus pada tujuan. Pemimpin yang text oriented mampu menjaga fokus kelompok dan pencapaian tujuan yang jelas. Dengan penetapan tugas yang terperinci, hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan lebih efisien. Kedua, pengorganisasian yang baik. Pemimpinan ini memastikan bahwa setiap anggota tim tahu apa yang diharapkan mereka dengan tugas yang jelas dan tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian kinerja yang terukur. Karena ada perhatian yang lebih besar terhadap pencapaian tugas dan hasil, kinerja anggota tim atau mahasiswa dapat lebih mudah diukur, yang memungkinkan pemimpin untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian kontra kepemimpinan text oriented. 1. Kurangnya perhatian pada aspek sosial dan emosional. Pemimpin yang terlalu fokus pada tugas mungkin mengabaikan kebutuhan sosial atau emosional anggota tim, seperti motivasi, kesejahteraan, dan komunikasi interpersonal.
Kedua, kurangnya fleksibilitas. Pendekatan ini bisa terlalu kaku, mengabaikan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam situasi yang berubah atau jika tim menghadapi tantangan yang tak terduga. Ketiga, kreativitas terbatas. Gaya kepemimpinan text-oriented mungkin tidak memberikan ruang bagi anggota tim untuk berpikir kreatif atau berinovasi. Contoh tokohnya adalah dosen pendidikan akuntansi Unimed, yaitu Pak Roja Togiri yang menerapkan kepemimpinan text-oriented dapat dilihat dalam cara ia memberikan tugas kepada mahasiswa. Dalam hal ini, Pak Roja berfokus pada pencapaian tujuan akademik dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Sebagai pemimpin dalam konteks pembelajaran, Pak Roja menetapkan tugas yang jelas dan terperinci, menjelaskan apa yang diharapkan dari mahasiswa, serta memberikan tenggat waktu yang spesifik untuk penyelesaian tugas, serta memastikan bahwa mahasiswa memahami dan melaksanakan tugas dengan secara sesuai. Pak Roja juga berusaha memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami materi kuliah, tapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam tugas yang diberikannya. Beberapa instansi yang cocok untuk kepemimpinan text-oriented adalah perusahaan manufaktur, perusahaan teknologi, militer dan kepolisian, serta konstruksi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Yang ke-12 yaitu gaya kepemimpinan people oriented. Kepemimpinan people oriented adalah gaya kepemimpinan yang memfokuskan perhatian pada kebutuhan, kepentingan, dan kesejahteraan anggota tim atau organisasi. Pemimpin yang bersifat people oriented berusaha membangun hubungan yang baik dengan individu dalam timnya, mendengarkan masukan mereka, serta memberikan dukungan dan motivasi agar mereka dapat berkembang secara profesional dan pribadi. Pemimpin tipe ini cenderung lebih peduli pada kesejahteraan emosional dan sosial anggotanya, serta berusaha menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan inklusif. Dalam gaya kepemimpinan ini, keputusan seringkali diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang-orang terlibat, dan pemimpin lebih mengutamakan kolaborasi serta komunikasi yang terbuka. Kepemimpinan people oriented memiliki berbagai keuntungan dan tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam organisasi. Berikut pro dan kontra dari kepemimpinan ini. Pro-nya yaitu 1. Meningkatkan kepuasan kerja. Pemimpin yang people oriented cenderung membangun hubungan yang kuat dengan timnya yang meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Karyawan merasa dihargai dan diperhatikan yang dapat mendorong semangat dan komitmen mereka terhadap organisasi. Namun ada kontranya yaitu bila terjadi keseimbangan antara fokus pada orang dan kinerja, terlalu fokus pada kesejahteraan karyawan kadang-kadang dapat mengurangi fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin mungkin terlalu memperhatikan perasaan atau kebutuhan individu sehingga mengabaikan aspek kinerja atau hasil. Yang kedua, pemimpin bisa terjebak dalam konflik pribadi. Ketika seorang pemimpin terlalu dekat dengan karyawan, ada potensi konflik pribadi yang bisa mengganggu keputusan objektif atau membuat pemimpin kesulitan untuk memberi umpan balik yang kondusif. Kepemimpinan yang people oriented ini sangat cocok diterapkan di instansi seperti 1. Layanan kesehatan, 2. Pendidikan atau sekolah, 3. Layanan sosial. Contoh tokohnya yaitu Erick Thohir. Pendekatan terhadap karyawan seperti pemimpin Erick Thohir dikenal memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para karyawan. Ia berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik dan terbuka dengan mereka, baik di dalam organisasi yang ia pimpin maupun dalam tim-tim yang ia kelola. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Erick Thohir sering memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia dan memberikan pelatihan, kesempatan untuk berkembang dan membangun suasana kerja yang saling mendukung. Ia berfokus pada peningkatan kompetensi individu dan tim yang menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ke-13, gaya kepemimpinan quiet leader. Kepemimpinan quiet leader adalah kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan yang tenang, rendah hati, dan berfokus pada mendengarkan serta memberikan dukungan kepada anggota tim daripada mengarahkan atau mengontrol secara langsung.
Pemimpin dengan gaya ini biasanya lebih suka bekerja di belakang layar, mengutamakan kerjasama dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pribadi serta profesional anggota tim. Pro terhadap gaya kepemimpinan ini yaitu yang pertama, pendekatan yang mendukung dan empati. Quiet leader lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, memberikan dukungan emosional, dan cenderung lebih empati terhadap anggota tim. Ini menciptakan lingkungan kerja yang aman, di mana anggota tim merasa nyaman berbicara dan berkontribusi. Yang kedua, mendorong pemberdayaan. Pemimpin yang tenang seringkali mendorong kemandirian dan memberikan kepercayaan penuh kepada anggota tim. Ini membantu mereka untuk tumbuh dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Kontra terhadap gaya kepemimpinan ini, yang pertama, kurangnya kejelasan dalam arah. Karena gaya kepemimpinan ini lebih mengutamakan mendengarkan. Kadang anggota tim merasa bingung atau tidak memiliki kejelasan mengenai visi atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, sulit menghadapi situasi krisis. Dalam kondisi darurat atau krisis, pemimpin yang cenderung pendiam mungkin kesulitan untuk cepat bertindak atau mengambil keputusan tegas yang dapat memperlambat respon tim. Berikut contoh yang memakai gaya kepemimpinan ini yaitu Bill Drayton. Bill Drayton adalah seorang tokoh pemberdayaan wirausahawan sosial. Sebagai pendiri Ashoka, Bill Drayton menggunakan gaya kepemimpinan tenang untuk memberdayakan wirausahawan sosial. Dia menciptakan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan berinovasi yang merupakan ciri khas dari kepemimpinan tenang. Yang kedua, dampak positif di masyarakat. Drayton menunjukkan bahwa dengan mendengarkan dan memberdayakan orang lain, seorang pemimpin dapat menciptakan dampak yang signifikan di masyarakat, mencerminkan kekuatan dari pendekatan kepemimpinan yang tidak mencolok namun efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kepemimpinan birokratis. Adalah gaya kepemimpinan yang mengutamakan aturan, prosedur, dan hierarki dalam menjalankan organisasi. Dalam kepemimpinan ini, seorang pemimpin bertindak berdasarkan kebijakan, regulasi, dan standar yang ditetapkan secara formal. Fokus utamanya adalah pada kepatuhan terhadap peraturan dan struktur organisasi yang jelas. Pro kepemimpinan birokratis, yaitu kepastian dan konsistensi. Kepemimpinan birokratis menerapkan aturan yang jelas dan terstruktur sehingga menghasilkan kepastian dalam proses kerja dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Kedua, yaitu meminimalkan ketidakpastian. Struktur hierarki dan aturan yang ketat membantu mengurangi ketidakpastian, khususnya dalam organisasi yang besar karena semuanya diatur secara formal. Kemudian kontra kepemimpinan birokratis, yaitu kurang fleksibel. Kepemimpinan birokratis sering dianggap kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan karena aturan dan prosedur sulit diubah. Kedua yaitu meningkatkan beban administratif. Struktur birokratis memerlukan banyak dokumen dan persetujuan untuk setiap keputusan, sehingga meningkatkan beban administratif dan memperlambat proses kerja. Kepemimpinan birokratis cocok untuk organisasi yang mengutamakan stabilitas dan konsistensi, namun tidak ideal dalam lingkungan yang membutuhkan inovasi dan fleksibilitas tinggi. Contoh tokohnya adalah Margaret Thatcher, dikenal sebagai pemimpin yang birokratis karena gaya kepemimpinannya yang sangat terstruktur dan disiplin dalam menjalankan pemerintahan. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, ia menerapkan reformasi besar yang bertujuan untuk mengurangi peran negara dalam ekonomi dan mendorong efisiensi melalui kebijakan pasar bebas yang seringkali dilakukan dengan pendekatan ketat dan regulasi yang detail. Selanjutnya dijelaskan dengan teman saya. Yang terakhir itu kepemimpinan adaptif. Kepemimpinan adaptif adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pentingnya kemampuan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan, tantangan baru, dan ketidakpastian dalam lingkungan organisasi. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Ronald Hayford dan mengharuskan pemimpin untuk tidak hanya mengelola perubahan tetapi juga untuk memimpin orang lain melewati ketidakpastian dan kompleksitas.
Kepemimpinan adaptif sangat cocok diterapkan di berbagai jenis instansi yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis, penuh ketidakpastian atau memiliki tantangan kompleks yang memerlukan perubahan dan respon yang cepat. Contohnya yaitu perusahaan, rumah sakit dan layanan kesehatan. Yang kedua, organisasi pemerintah dan sektor publik. Pro dan kontra dalam kepemimpinan adaptif. Yang pertama, pro-nya yaitu fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Pemimpin adaptif dapat merespon perubahan dengan cepat dan efisien, membuat organisasi lebih tanggap terhadap kondisi pasar atau lingkungan yang terus berubah. Yang kedua, mendorong inovasi. Dengan mengatasi masalah dan tantangan yang kompleks, pemimpin adaptif membuka ruang bagi inovasi dan solusi baru yang membantu organisasi bertahan dalam lingkungan yang dinamis. Adapun kontra dalam kepemimpinan yaitu dapat menyebabkan kebingungan tim. Ketidakpastian dan perubahan terus-menerus bisa menimbulkan kebingungan di kalangan anggota tim yang menginginkan stabilitas dan arahan yang lebih jelas. Yang kedua, tantangan dalam mengelola perubahan yang terlalu cepat. Pemimpin yang terlalu cepat dalam beradaptasi tanpa memikirkan konsekuensinya bisa mengarah pada keputusan yang terburu-buru yang bisa merugikan organisasi dalam jangka panjang. Adapun tokohnya yang memiliki kepemimpinan adaptif ini yaitu Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat karena kemampuannya dalam menanggapi perubahan dan tantangan yang dinamis di wilayahnya. Berbagai alasannya yaitu Ridwan Kamil menunjukkan kepemimpinan adaptif yang kuat saat menghadapi krisis besar seperti pandemi COVID-19. Selama pandemi, ia harus lebih cepat beradaptasi dengan situasi darurat, mengubah kebijakan publik, serta mengkoordinasikan respon kesehatan dan sosial. Ia juga menerapkan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap situasi yang telah berubah. Yang kedua, inovasi teknologi untuk meningkatkan layanan publik. Ridwan Kamil sangat mendorong penggunaan teknologi dalam pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, seperti penerapan sistem digital untuk layanan administrasi publik dan integrasi teknologi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan dan transportasi. Ia beradaptasi dengan perubahan zaman dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses bagi warga. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.